Terutama aspek apa teman-teman? Perniagaan. Ya. Kita lihat ya potret Utsman. Utsman ini ada meninggalkan 5 kalimat yang bagus-bagus tentang perniagaan. Ya. Utsman bilang apa? Ini kalimat yang sama dipakai juga oleh Abdurrahman bin Auf. Bagus banget kalimatnya. Ya. Aku mensyukuri untung yang kecil. Jadi kecil pun disyukuri, teman-teman. Jangan gede doang. Yang kecil aja nggak disyukuri, gimana alokasi yang gede? Disyukuri. Diucapkan itu sama Utsman. Keluar dari mulutnya Utsman. Dan kalimat itu diulang sama Abdurrahman bin Auf. Ya. Terus Utsman ini suka apa? Istilah itu menggulung profit. Ya, menggulung keuntungan. Artinya apa? Dipakai itu sedikit. Kan kita dagang nih, untung. Buat makan hari-hari kan? Nah, sisanya Pak digulung. Itu Utsman. Saya terapin nih ilmu. Yang ketiga, Utsman tidak suka barang yang mudah basi. Ya. Jadi istilah dia itu dia nggak suka barang yang mudah tua, istilahnya gitu. Mudah usang dia nggak suka. Kenapa? Nah, ini ilmunya saya pakai semua ini. Karena kalau barang itu gampang basi, berarti nggak bisa dijual lagi. Ya kan? Kadang-kadang barang ini ada resiko. Ya kan? Kita kirim. Kalau zaman dulu mungkin Mekah, Madinah, Mekah, Bahrain, Mekah, Syam, gitu kan? Nah, jangan sampai di jalan tuh basi. Dia nggak mau. Tapi barang ini kan diperlukan. Ya biar aja orang lain yang jual. Aku nggak. Saya pilih barang kayak gitu juga. Saya jual barang kayak gitu juga. Yang tidak mudah basi. Tidak mudah busuk. Ya. Berikutnya dari Utsman bin Affan. Ya, Utsman ini pengusaha. Utsman ini sahabat Nabi. Utsman ini khalifah. Utsman ini juga menantu Nabi. Jangan salah loh. Ya. Ali menantu Nabi, Utsman juga menantu Nabi. Bahkan 2 anak Nabi dinikahin sama dia. Karena itu gelarnya adalah 2 cahaya. Kenapa? Satu dinikahin, kemudian meninggal, dinikahi sama anak lagi yang berikutnya. Ini kadang-kadang orang Islam nggak paham. Menantu Nabi, wah salah tuh informasinya Mas Ipo. Saya sering banget digituin, 200-an kali saya digituin. Menantu Nabi itu Ali, kata dia. Ali iya, Utsman juga iya, ente buka sejarah. Ya kan? Jangan salah tapi nyolot, ya enggak? Udah salah nyolot lagi. Ya kan? Terus ngajak-ngajak orang salah juga. Nah, jadi Utsman ini kenapa saya sampaikan memang dia sosok saudagar yang sangat sukses, sangat kaya, sangat dermawan dan sangat-sangat yang lainnya gitu. Ya. Terus Utsman ini juga dia suka apa-apa itu cash. Ya, istilahnya yang dipakai itu sama Rasulullah yang beliau kutip juga ya, dan istilahnya juga dikutip oleh Abdurrahman bin Auf, tangan ketemu tangan. Ya. Jadi dia ambil barang dari orang itu cash, dia jual juga cash. Dia nggak suka ngutang. Nah, pas zaman Abdurrahman bin Auf di Madinah sukses, itu Abdurrahman bin Auf dikritik juga waktu itu sama sahabat-sahabat yang lain. Ya, dikritik sama sahabat yang lain. Kenapa? Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf dagang nih, terus ada orang mau ngutang. Abdurrahman bin Auf nggak mau ngasih. Masa kamu nggak mau ngasih? Ini kan sahabatmu juga, saudaramu juga, ya kan? Dan kamu kan katanya sukses gini nih. Loh, kata Abdurrahman bin Auf, kalau ngasih jangan ditanya. Ini orang paling dermawan ini, Abdurrahman bin Auf ini. Sepertiga hartanya udah nyentuh orang Madinah. Oke? Tapi kalau aku dagang, aku pengen dagang itu cash. Aku ambil cash, aku jual cash. Itu. Ilmu ini pun saya pakai, teman. Ya. Kita dalam Islam kita memahami bahwa utang itu masih boleh. Yang penting nggak riba kan gitu. Ya. Tapi kalau kita belajar lagi dari Abdurrahman bin Auf, kita belajar dari Utsman, mereka sukanya cash, teman-teman. Ambil cash, jual cash. Nggak mampu cash, nggak usah beli. Selesai. Kumpulin duitnya. Beres. Jadi kan tenang, nggak pakai utang. Ya kan? Karena bikin hidup itu tidak tenang adalah apa? 2 hal. Cicilan dan pecicilan. Nah, itu bikin hidup nggak tenang itu. Ya, cicilan dan pecicilan. Tapi kalau dua-duanya nggak ada, tenang kita udah itu. Ya, apalagi laki-laki pecicilan, wah repot udah itu. Ya, laki-laki bikin konten boleh nggak apa-apa. Ya, lebih baik ngonten ya daripada ngonde, ya kan? Kacau tuh kalau laki-laki ngonde itu, ya kan? Nah, jadi itu teman-teman ya. Kita potretnya dari Utsman. Nah, saya kasih bonus buat teman-teman. Ada satu sahabat yang dahsyat juga, jarang dibahas. Utsman udah sering nih. Ya, ada satu sahabat lagi yang lain namanya itu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Nanti silakan cross check. Buka kitab boleh, buka Google boleh, ya, tanya ustadz yang ahli juga boleh. Ya, saya waktu itu dapat informasi ini pertama dari Ustadz Budi Asari. Saya yakin informasi dari beliau benar. Tapi karena saya orangnya penasaran, saya cari lagi lebih dalam. Kisahnya ternyata benar. Ya, Sa'ad bin Ubadah. Ini doanya teman-teman. Andai kata orang biasa doa kayak gini yang zaman sekarang, misalnya ini santri ini doa ya, ya Allah, gitu. Doa kalimat ini nih,
Santri itu ya, andai kata ketahuan sama kiainya, mungkin ditempeleng gitu. Bunyi doanya itu apa? Kurang lebih doanya kayak ini, teman-teman. Ya Allah, kayaknya aku nggak cocok miskin, ya Allah. Gitu doanya. Coba. Andai kata, coba bayangkan ya, santri doa kayak gini, ketahuan di pesantren, ketahuan sama kiainya, ditempeleng pasti itu. Atau minimal dihardik gitu. Kamu kurang ajar, doa kok kayak gitu, coba. Ya. Tapi ternyata doa ini pernah diucapkan oleh sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Namanya siapa, teman-teman? Sa'ad bin Ubadah. Nanti boleh dicek di kitab, boleh cek di Google. Ya. Nah, jadi gini nih. Beliau pernah doa gini nih. Ya Allah, tidak ada kemuliaan tanpa beramal. Ya. Dan tidak ada amal, sulit beramal kalau tanpa harta. Ya. Beri karunia yang luas kepadaku, yang sedikit ini tidak cocok untukku. Ya. Jadi duit sedikit itu nggak cocok buat dia. Jadi dia mengakui, memang ada yang kaya, ada yang miskin. Cuma aku kayaknya nggak cocok miskin. Nah, itu doanya beliau. Yang amazing adalah apa? Ya, something yang amazing adalah apa? Doa ini terdengar oleh Rasulullah dan Rasulullah aminkan. Bahkan Rasulullah tambahkan. Nabi bilang apa? Ya Allah, berikan karunia yang luas pada Sa'ad bin Ubadah dan keturunannya. Makanya anak beliau namanya Qais. Qais ya, bin Sa'ad bin Ubadah. Sama kayak bapaknya, hartawan, dermawan. Nanti boleh di cross check informasi saya ini. Benar nggak? Benar insya Allah. Saya udah cross check nih ke Ustadz Abi Maki, ya, Ustadz Budi Asari, ke Ustadz YM, ke Ustadz Abdul Somad kemarin. Masya Allah. Ya. Jadi memang ada riwayatnya seperti itu. Nah, kenapa saya ketawa pas dengar doa itu, teman-teman? Karena dulu saya pernah doa kayak gitu. Cuma saya, kayaknya nih doa nggak benar deh saya doain. Ya Allah, kayaknya aku nggak cocok miskin, ya Allah. Aku tahu ada yang kaya, ada yang miskin, tapi kayaknya aku nggak cocok miskin, ya Allah, gitu. Saya doa kayak gitu dulu banget. Saya waktu itu ya di sebuah tempat di Jakarta, saya nggak usah sebutlah namanya ya. Oh ya, saya mohon maaf dulu teman-teman, saya agak telat berapa menit. Ini ada tamu ya, namanya Mas Odi. Mas Odi ini pemain KCB, Ketika Cinta Bertasbih, yang main Azam. Nah, barusan datang kayak gini, makanya saya tadi agak telat 10 menit gitu ya. Tadi saya udah minta izin, saya ngisi di sini. Nah, jadi gini teman-teman. Waktu itu di Jakarta, saya nggak usah sebut daerahnya, saya naik, ini dulu udah lama, saya naik bis. Ya. Naik bis itu nggak ada AC-nya. Naik gitu, duduk di bis, itu ya saya nggak masalah gitu. Tahu-tahu si keneknya teriak, nunduk, nunduk, nunduk gitu. Disuruh nunduk kita gitu. Yang lain yang nunduk, saya ikut nunduk lah kita gitu kan. Bis itu udah nggak apa lagi, duduk gitu kan. Saya tanya kenapa gitu kan. Yang lain udah tahu. Kenapa? Ternyata daerah itu adalah daerah tawuran. Jadi batu seliweran. Jadi nunduk gitu loh. Nah, pas kayak gitu teman-teman, udahlah kita keringetan, AC nggak ada, duduk sempit-sempit, kita cium juga keringat orang lain, terus ada ketakutan mau dilempar batu gitu kan. Langsung saya waktu itu dalam hati doa, ya Allah kayaknya aku nggak cocok miskin ya Allah. Kayaknya aku nggak cocok miskin. Aku kayak gitu itu nggak bisa gitu. Mungkin ada yang orang sanggup hidupnya kayak gitu ya, dengan keras hidup gitu kan. Aku nggak cocok kayaknya. Nah, kenapa waktu Ustadz Budi Asari cerita itu, Ustadz YM cerita itu, saya juga ketawa karena saya mikir itu dulu saya pernah doa kayak gitu dan seneng. Kenapa? Ada temennya ternyata, ya ada temennya ternyata. Siapa itu? Sa'ad bin Ubadah. Dan jangan anggap enteng nih orang, ini sahabat Nabi. Ya, ketika Madinah mengalami masa-masa susah, itu orang kaya nopang 1 orang, ada lagi nopang 2 orang, ada lagi yang nopang 4 orang. Beliau menopang 8 orang sampai 40 orang setiap harinya. Kesayangan Nabi. Ya, dan sempat juga menjadi kandidat khalifah, tapi beliau nggak mau. Masya Allah tuh. Jadi jangan main-main tuh. Jadi wah ini mungkin salah sahabat yang sahabat sebelah mana kali. Jangan sembarangan. Kesayangan Nabi nih, Sa'ad bin Ubadah ini. Ya. Nah, keturunan beliau karena doa Nabi tadi, ya Nabi bilang apa? Ya Allah berikan karunia yang luas buat Sa'ad bin Ubadah dan keturunannya. Keturunannya juga sama, hartawan, dermawan. Orang Madinah tuh rata-rata ngutang sama dia semua. Sekali waktu dia sakit. Nah, ini kisahnya populer nih. Pernah diceritakan juga oleh Kiai Haji Zainuddin MZ, almarhum. Kenapa saya tahu? Saya penggemar beliau. Ya, tiap pagi saya dengar. Kasetnya itu kan nggak sampai 30. Kiai Haji Zainuddin MZ itu. Durasi 1 jam, setengah jam set A, setengah jam set B, ya kan? Nah, nggak sampai 30 tuh kasetnya. Saya udah hafal gitu. Ya kan? Tiap pagi diputerin tuh di radio di kota saya, jam setengah 6 sampai jam 6. Besok sambungannya. Ya. Jadi otomatis dalam 2 bulan selesai itu.
Akhirnya apa? Diulang lagi kan? Diulang lagi, diulang lagi. Sampai di jalan-jalan juga kita dengar sekarang gitu. Ya kan? Nah, saya pendengar beliau tuh dari dulu itu. Diceritakan juga nih kisah ini. Ya. Nah, jadi sekali waktu ya, kok isinya sakit, terus orang nggak ada yang berkunjung. Kok ini anak tadi, anaknya Sa'ad bin Ubadah ini mikir kan, dosaku apa, salahku apa, kenapa aku sakit, orang nggak ada yang ngunjungin. Biasanya kalau nggak dikunjungi itu berarti kan bikin kesalahan yang besar, ya, atau mungkin akhlak yang buruk gitu, sehingga orang nggak suka kan sama dia. Ternyata begitu utusannya disebar, dapat selentingan. Apa itu? Orang-orang malu menjenguk kamu, menjenguk engkau. Kenapa? Mereka ini punya utang sama engkau, belum mampu bayar. Dia bilang, oh ini kalimatnya bagus banget, saya merinding ini. Tidak boleh harta itu menghalangi ukhuwah. Itu adalah harta yang hina. Nggak boleh. Mentang-mentang kaya, akhirnya ngegap sama orang, misalnya. Gitu kan? Atau karena kita mau ngumpulin harta dengan kelompok tertentu, akhirnya orang miskin nggak boleh masuk. Itu harta yang buruk itu. Tidak boleh harta menghalangi ukhuwah. Mulai hari ini, sampai kepada mereka, utang mereka putih semuanya. Lunas, bro. Lunas, bro. Diputihin sama beliau. Wah, pada nangis itu teman-temannya itu. Ya. Akhirnya baru datang ya menjenguk Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Masya Allah. Ya. Nah, Utsman sudah nih, ya kan? Sa'ad udah nih, anaknya juga Qais sudah nih. Sekarang kita lihat Umar. Kayaknya seperti apa? Jangan-jangan melarat. Nah, Umar ini, Masya Allah ya, saya ini kan pengagum Umar. Makanya bikin kampus juga namanya Umar Utsman kan. Gitu. Umar ini karakternya kebalik sama Utsman. Ya, ini kan keras nih, gitu kan? Agak-agak ngegas lah gitu ya, agak-agak ngegas gitu kan. Kalau Utsman kan enggak, gitu. Terus juga Utsman ini ganteng dia. Utsman ini ganteng, putih, pipi kemerah-merahan, tinggi. Dan silahkan baca kisah tentang Utsman. Tidak pernah Utsman pakainya kucel. Nggak pernah. Utsman parlente. Makanya Nabi ketemu beliau sungkan. Sampai ada hadisnya kan? Gitu. Ditanya sama Aisyah, kenapa kamu kalau engkau mau ketemu Utsman tuh kayaknya gimana gitu, persiapan rapi banget. Gimana aku nggak sungkan? Malaikatnya sungkan sama dia. Ya, ini Utsman ini. Ya, kalau Umar ini nih, Utsman disegani malaikat, ya kan? Umar ditakuti setan. Kalau ada setan mau pas-pasan jalan sama Umar, mending cari jalan lain. Nah, itu kisahnya. Jadi kontras banget nih orang. Nah, Utsman ini terkenal dengan pakaiannya yang parlente. Nggak pernah dia baju kucel tuh, dia nggak pernah. Nah, mohon maaf, Utsman ini kebalikan dengan Umar. Kalau Umar itu bajunya relatif sederhana. Ya, bahkan banyak kita baca kisahnya, itu baju beliau juga tambal-tambal. Gitu. Jadi saking beliau tuh hati-hatinya sama harta, baju pun tambal. Makan lauk nggak berani dua, satu selalu. Padahal dua halal, tiga halal. Bukannya nggak halal loh, tapi karena menjaga diri, lauknya satu. Itu Umar. Ya, jadi memang agak kontrak nih orang ini, ya, secara ini. Tapi dua-duanya benar, makanya kita boleh milih mau yang mana gitu. Ya, jadi walaupun saya pengagum nomor satu untuk Umar, ya, tapi kalau pakaian saya pilih Utsman. Ya, saya pilih Utsman. Saya pikir zaman sekarang paling tepat adalah Utsman. Saya 2 kali diceritainnya sama Ustadz Abdul Somad. Berapa hari saya ketemu, kemarin beliau datang ke rumah, cerita beliau. Ya. Jadi ada ulama besar, bajunya bagus terus. Ya, dikritik sama muslim yang lain. Bajumu tidak seperti Rasulullah. Rasulullah nggak pernah baju semewah ini, katanya. Nih, kayak ini dong sederhana itu baju, kata orang yang protes. Ya. Ulama ini jawab apa coba? Karena bajunya bagus, dia bilang apa? Bajuku ini membuat orang suka sama Islam. Bajumu bikin orang benci sama Islam. Ucel. Jadi saat sekarang ini, ya, untuk saat ini, ya, pakaian menarik itu penting. Ya. Prestasi yang bagus itu penting. Makanya ulama ini kemudian memutuskan apa, bajunya bagus. Ini juga yang dipilih oleh Imam Malik. Imam Malik juga terkenal bajunya bagus. Silakan baca sejarah. Ya, makanya Imam Syafi'i waktu datang ke rumahnya kan kaget. Ya, karpetnya tebal sampai mata kaki itu apa tuh, pas diinjak karpetnya itu, mata kakinya Imam Syafi'i itu masuk apa ke dalam karpet gitu. Ya, luar biasa itu. Terus bajunya bagus-bagus dan bajunya tidak satu. Terompahnya, sandalnya tidak satu, banyak. Jubahnya pun panjang, itu Imam Malik. Silakan baca sejarahnya kalau nggak percaya. Ya, beliau kaya. Imam Hanafi lebih kaya lagi. Muridnya kaya-kaya, yang paling terkenal, yang paling dekat sama beliau namanya Muhammad Al-Syabani. Ya, Muhammad Al-Syabani. Itu lebih kaya lagi. Kerjanya apa? Ngotek-ngotek emas. Ya, emas, tek, tek gitu. Nah, itu kerjaannya itu. Dan Imam Syafi'i pernah lihat kayak gituan, kaget juga dia itu.
Silakan baca sejarahnya kalau nggak percaya. Ya. Nah, balik yang tadi ini, ya, yang Umar bin Khattab ini, jadi memang gayanya dia sederhana. Jadi ini contoh buat kita. Kamu mau penampilan kayak Utsman boleh, kayak Umar juga boleh, silakan aja, nggak apa-apa, is okay aja. Nah, Umar itu kaya teman-teman, ya, dan Umar ini etos kerjanya tinggi. Selesai sholat subuh, beliau pergi ke kebunnya di Juruf.